Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi SD. Dari saya semester 4, maksud dan tujuan saya sini mau meminta izin untuk wawancara ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah. Sebelumnya saya izin dijajarin yang interaktif. Kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Saya izin bertanya, nama ibu siapa? Nama saya Rina Hastarita, SPD. Lalu ibu sudah berapa lama ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Campur? Saya diangkat sebagai kepala sekolah itu TMP 24 Januari 2022 dan bertempat di SD Campedak ini untuk pertama kalinya. Sebelumnya saya adalah guru PJOK di SD Cilangkap 8. Terlalu lama baru. Ya. Lalu selama masa jabatan ini apa saja sih visi dan misi ibu? Saya tidak ini ya. Kalau untuk visi dan misi itu tidak terlalu muluk-muluk. Saya hanya saja saya ingin membuat SD kita ini menjadi SD yang benar-benar mandiri, berwawasan luas, kemudian religius, anak-anaknya siswa peserta didiknya berkarakter. Jadi tidak jauh-jauh dari itu sih sebetulnya, karena segala sesuatunya itu harus dimulai dari itu gitu. Lalu untuk SDN Campur ini sendiri memiliki visi dan misi pasti dia. Kalau boleh tahu visi-misi itu apa saja? Salah satunya itu religius, pasti itu. Kemudian mendidik anak mendidik siswa peserta didik menjadi siswa yang mandiri seperti itu. Lalu untuk mencapai visi-misi tersebut yang sudah ditetapkan, usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah? Ya, seperti yang sudah dilakukan dan saya rasa semua sekolah juga sudah melakukan. Ketika kita ingin sekolah itu menjadi religius, otomatis arah ke situ pasti sudah tentu ada. Contohnya salah satunya tadi SD kita melaksanakan sholat duha, melaksanakan ceramah yang selalu dilaksanakan di setiap hari Jumat. Karena alhamdulillah kan sekarang KBM itu 100% full ya. Sudah full. Kemudian anak-anak sudah bisa dikumpulkan walaupun tetap harus prokes gitu. Jadi alhamdulillah tadi pagi sudah terlaksana untuk minggu pertama ini awal tahun pelajaran baru. Jadi seperti itu. Untuk jumlah guru di sekolah ini tuh ada berapa banyak? Jumlah guru itu total di luar OPS dan penjaga itu jumlah guru 7, kepala sekolah 1, OPS 1, penjaga 1, jadi semua total 10. Kalau gurunya saja 7, negerinya guru 1, P3K-nya 2, sisanya non ASN. Lalu dari sekian banyak guru itu, menurut ibu 3 guru ibu siapa yang menurut kinerjanya itu cukup bagus dalam pembelajaran atau mungkin kegiatan pembelajaran? Pada prinsipnya semua personil sekolah SDN Cilangkap 8 kinerjanya bagus dan bisa saya acungi jempol karena mereka semua itu bertanggung jawab dengan tupoksinya masing-masing. Kalau saya mau menunjuk satu persatu tidak mungkin, karena menurut saya mereka semua bagus. Seperti monggo silahkan kalau memang ada perlu dengan mereka. Lalu kalau untuk proses pembelajaran sendiri di sekolah ini sudah seperti apa? Apakah berjalan yang baik atau ada hambatan atau kendala? Insya Allah pada saat pandemi kan kita online ya, itu kondusif. Terus kemudian baru kemarin itu di hari pertama kita MPLS hari Senin tanggal 18 itu juga alhamdulillah anak-anak bagus, kondusif, penerimaan orang tua wali juga alhamdulillah bagus ke kami. Kemudian
implementasi guru-guru ke lapangan, ke kelas, ke semuanya, ke anak siswa, ke murid juga, semuanya kondusif. Insya Allah tidak ada rintangan sih. Lalu di setiap sekolah kan pasti ada ekstrakurikuler atau organisasinya gitu ya. Iya. Nah kalau di SD Campak ini sendiri ada ekstrakurikuler apa saja sih? Ada. Yang wajib pasti pramuka. Pramuka itu wajib untuk seluruh sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Wajib, dan itu tidak boleh, tidak harus diikuti. Kemudian yang non wajib itu ada eskul futsal, kemudian ada menari, kemudian saya kemarin menambah satu lagi ada karate. Jadi insya Allah kita nggak perlu banyak-banyak eskul, tapi dengan sedikit eskul, dan menurut saya itu nanti prospek kedepannya bagus. Jadi itulah yang saya terapkan di insya Allah di SD kita ini. Eskulnya sendiri siswa bisa berkembang melalui eskul. Insya Allah harapan saya begitu, karena gini, saya memandang kepada jumlah siswa. Jumlah siswa kita hanya 149 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi dari situ saya bisa melihat, kita bisa melihat juga latar belakang mereka, apa saja sih yang bisa mereka ikuti di sekolah gitu. Kalau futsal pastilah, futsal anak-anak pasti sangat suka dengan futsal. Nah, yang akan saya cobakan ini untuk tahun sekarang ini adalah karate. Jadi nanti ada sistem kerjasama lah, bagaimana dengan orang tua siswa, jadi seperti itu. Lalu untuk yang bertanggung jawab di kegiatan ekstrakurikuler itu kira-kira siapa? Koordinator langsung adalah guru. Tapi untuk ke lapangan itu diserahkan ke yang ahlinya. Iya. Lalu berikutnya terkait seperti siapan ini Bu. Iya. Apakah di sekolah ini sudah pernah dilaksanakan atau mungkin baru atau mungkin belum dilaksanakan? Sejak saya menjabat mulai tanggal TMP 24 Januari kemarin, alhamdulillah sudah beberapa kali ya saya melakukan supervisi ke teman-teman di kelas. Saya melihat bagaimana cara mereka mengajar, saya melihat bagaimana cara mereka memberikan materi ke anak-anak, kemudian merangkul anak-anak bagaimana, itu sudah saya lihat. Alhamdulillah ya, sejauh ini sih sudah bagus menurut saya. Lalu untuk keterlibatan guru sendiri itu bagaimana gitu dalam penyelenggaraan program termasuk seperti akademik ini? Kan ini berhubungan dengan kalau saya pribadi ya, ini kan berhubungan dengan KMOB. KMOB itu absen ya. Jadi teman-teman yang non ASN, yang ASN dan P3K itu selalu memberikan laporan ke KMOB itu bahwasanya hari ini dia melakukan ini. Kemudian saya cek, saya lihat, biasanya saya lihat, saya ACC, dan saya selalu memberikan arahan ke mereka itu. Ketika saya melakukan sepertinya selalu ada foto ya, dan itu selalu difotokan, disertakan di situ. Satu lagi, kita punya ibu pengawas, kita senternya di ibu pengawas. Apapun supervisi yang kami lakukan, jadi setiap minggu itu teman-teman yang mengajar itu selalu melaporkan hasilnya ke ibu pengawas via Google Drive kalau nggak salah ya. Akun belajarnya ibu pengawas. Lalu untuk program supervisi akademik ini apakah ada tentang ini? Sejauh ini waktu pandemi kemarin insya Allah sih berjalan ya. Walaupun kan waktu pandemi kemarin itu 50% ya. Jadi ya saya anggap sih berjalan. Kalau saya menganggapnya sih berjalan karena saya melihat kinerja mereka. Untuk yang sekarang sih belum, karena kan kita belum begitu aktif ya. MPLS baru selesai kemarin. Insya Allah nanti mulai Senin besok berikutnya kita mau adakan seperti itu, seperti si kelas begitu. Tapi belum sekarang. Lalu tanggapan para guru gimana sih Bu tentang adanya program supervisi akademik ini yang dilakukan oleh kepala sekolah? Sejauh ini mereka menerima, sejauh ini mereka
ketika saya, ibu bapak saya hari ini supervisi, ya sudah begitu, ya ibu siap kita laksanakan jadi seperti itu kata mereka. Dari kegiatan atau program supervisi yang akan dilakukan ini, manfaatnya itu apa saja? Banyak. Satu, ketika mereka mengalami kesulitan kita bisa diskusikan bersama. Kemudian ada sesuatu yang menurut saya tidak pas, bisa kita sharing gitu. Saya tidak mau mendoktrin ya. Saya tidak mau, walaupun saya sebagai pimpinan di sini saya tidak mau mendoktrin. Saya ingin sharing gitu loh. Bahwasanya ya kasih masukan bahwasanya ini begini seperti itu sih, gitu-gitu aja gitu, nggak terlalu yang lalu berikutnya selain supervisi akademik, apakah di SDN Sampurna ini juga dilaksanakan supervisi administrasi? Harusnya ada ya, harusnya ada dan kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi di sebelumnya bahwasanya administrasi itu langsung dikirim ke ibu pengawas melalui Google Drive ke beliau dan seperti itu. Jadi gini, dalam waktu dekat ini, insya Allah hari Rabu nanti saya ada obrolan, saya sudah mengundang ibu pengawas untuk mengupas tuntas masalah kurikulum merdeka yang baru ini dan kebetulan di situ juga ibu pengawas juga akan memeriksa administrasi teman-teman. Jadi seperti itu, insya Allah itu awal dari tahun pembelajaran baru itu dimulai hari Rabu nanti. Lalu apakah semua guru terlibat dalam program supervisi administrasi? Harusnya terlibat dong, karena kan itu pribadi mereka masing-masing, supervisi kelas kan. Kemudian administrasi kelas mereka harus mereka sediakan masing-masing. Kemudian mereka laporkan, pertanggungjawabkan, begitu harusnya kan? Lalu untuk keadaan administrasi di sekolah ini sendiri itu bagaimana sih Bu? Apa ada kendala atau mungkin berjalan dengan baik? Saya rasa tidak hanya sekolah Sampedak ya, intern sekolah semua juga seperti itu akan merasa banyak kendala. Walaupun kendala itu entah itu kendalanya berat, ringan, tapi insya Allah tetap bisa berjalan, tetap dikomunikasikan. Kalau menurut saya pribadi sih komunikasilah itu yang penting. Apapun bentuk permasalahan di sekolah, apapun bentuk permasalahan di luar sekolah, itu yang berhubungan dengan sekolah. Ketika hal itu diobrolkan bersama, dikomunikasikan bersama, didiskusikan bersama, insya Allah semuanya akan berjalan baik. Tetap kalau masalah sih semua sekolah pasti ada. Lalu komponen administrasi apa saja sih Bu yang Ke absen segala macem gitu sampai gini. Ketika ada pengayaan, ketika ada bimbingan konseling ke anak-anak yang bermasalah, itu harusnya mereka punya. apakah kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi administrasi? Harusnya ada dan harusnya dilakukan, insya Allah dilakukan. Lalu bagaimana sih catatan hasil pelaksanaan supervisi dan apa tindak lanjutnya dari saya? Kalau saya pada prinsipnya begini, ketika saya melakukan supervisi ke teman-teman itu, melakukan supervisi mereka biasanya saya kumpulkan ke rapat sederhana ya, ngobrol aja sih, sekedar ngobrol bahwasanya ini begini. Kebetulan memang dalam memberikan saya masukan ke mereka sih hampir jarang dicatat ya, karena itu sifatnya saya ngobrol gitu loh. Misal nih ke guru kelas 1, oh ibu ini harusnya begini ya ibu, insya Allah saya perbaiki gitu-gitu, jadi tidak tersurat gitu loh, seperti ini. Iya, hanya ngobrol gitu. Bagaimana sih cara kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap administrasi? Dari ibu pengawas biasanya ada sebentuk ini form gitu,
evaluasinya biasanya berupa ada tidaknya ini job seperti itu. Kadang kalau itu kemasan itu kadang suka tentang itu. Karena ini administrasi tentang ini kita tidak ada, tidak ada. Nah itu ada sebetulnya biasanya kalau itu pengawas datang kemarin. Ibu pengawas Harusnya dari saya juga ada. Itu dari saya tertanda tangan oleh saya, kemudian saya serahkan ke ibu pengawas. Dia mengetahui. Lalu pertanyaan terakhir ya, apa sih harapan ibu ke depannya untuk Yang jelas gini, terbentuknya siswa didik yang kan sekarang dulu ya. Sekarang itu apa ya yang sangat kurang? Kalau menurut Mbaknya sendiri di dunia pendidikan untuk anak usia dan sekolah dasar itu sebetulnya apa sih yang kurang? biasanya kalau di sekolah mungkin fasilitasnya atau mungkin kadang kepekaan dulu kadang agak kurang mungkin menurut saya. Jadinya kurang mengerti gitu. Untuk siswa sendiri kalau menurut Mbaknya apa? Untuk siswa sendiri? Kalau kekurangan mungkin dia kurang, dia seperti misalnya dalam pelajaran dia kurang memahami pelajaran, jadi dia nilainya kurang. Yang menjadi perilaku seorang peserta didik itu terbentuk semua itu. Nah, jadi di Campedak itu saya maunya seperti itu. Bagaimana dia berkomunikasi dengan yang paling tua, kemudian sebaya, adik kelas. Sebetulnya di sekolah itu kan guru harus menerapkan yang seperti itu, dan itu sangat penting karena itu dibawa sepanjang masa. Ketika ilmu itu dia dapat sepanjang masa pula, dan ketika anak itu dia abaikan, dia tidak akan bisa menjadi pribadi yang bagus. Dia akan maunya sendiri. Jadi intinya sih seperti itu. Saya juga mohon maaf ketika siapa namanya panggilannya Rita. Ketika Mbak Rita ini datang kemari, penyambutannya seperti ini. Inilah SDN Campedak dengan kondisi seperti ini, dengan siswa yang tadinya hanya 134 sayang. Kemudian alhamdulillah mendapat siswa 2 lokal, 2 ruang, jadi 149 alhamdulillah. Kemudian dengan kondisi yang seperti ini, dan mohon maaf jika jawaban yang Ibu berikan tadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Monggo silahkan nanti jika ada pertanyaan lagi yang Bu, kok pertanyaan yang ini kok tidak sesuai ya, bisa nggak Bu dijawab lagi? Boleh, bisa lewat WA, bisa lewat tamu.